Nah, yang keempat tadi pertama apa? Ayyahofa fi amri lisan, urusan lisan. Yang kedua urusan perut. Yang ketiga urusan mata. Yang keempat ayyahofa fi amri yadihi. Ya. Yang keempat ayyahofa fi amri yadihi. Hendaknya orang itu khawatir dengan kedua tangannya. Banyak orang yang tersakiti gara-gara tangan kita. Ada yang dipukul, kadang anak kita menjadi korban. Ya. Enggak, kadang-kadang kita saking marahnya ngadepin anak yang susah diatur sampai kita mukul anak. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau urusan emosi enggak boleh, kecuali urusan sholat, itu pun tempat-tempat tertentu ya, itu pun bukan pertama kali, tetapi sudah beberapa kali dibilangin tidak sholat, maka boleh kita memukulnya. Itu pun tempat-tempat yang dibolehkan, bukan wajah, bukan kepala dan seterusnya. Jadi kalau urusan emosi kemudian kita mukul, itu nggak boleh. Apalagi sekarang ada komisi perlindungan anak. Anak bisa ngegugat orang tuanya gara-gara memukul anaknya. Ya, kalau orang tua kita dulu ya orang tua kita dulu atau kita zaman dulu dipukul orang tua ikhlas banget, dipukul guru ikhlas, nggak pernah ngadu, nggak pernah ngeluh, biasa aja gitu ya. Tapi anak sekarang beda ya. Makanya kita banyak-banyak istighfar, banyak berzikir ngadepin anak-anak kita ya. Doain juga, bukan hanya membimbing mereka tetapi didoakan juga. Saya punya guru, ibunya itu selalu membacakan Fatihah untuk anak-anaknya yang 12 orang. Anak-anaknya, setiap anaknya dibacain Fatihah 12 orang. Anaknya 12 ya 12 kali 10 kali Al-Fatihah. Ibunya tuh. Sehingga anak-anaknya itu menjadi ulama-ulama besar semua. Kiai Nur Muhammad Iskandar SK itu pengasuh As-Siddiqiyah, pesantren Siddiqiyah, saudaranya itu 12. Semuanya kiai semua. Semuanya alim semua. Karena apa? Ibunya diantaranya ya. Doa seorang ibu yang benar-benar tidak bosan dan bersungguh-sungguh mendoakan anaknya. Ya. Jadi kita bukan hanya mengingatkan anak kita dengan lisan, tetapi juga dengan doa. Ya, kita kirimin Fatihah anak kita, kita doain setiap saat. Jangan bosan-bosan, biar bagaimanapun itu adalah anak kita. Yang menjadi penerus kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi penerus kita membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka bekerja, walaupun mereka berada di tempat-tempat umum dan lain sebagainya, tapi insya Allah ketika kita bisa menanamkan agama dalam diri mereka, insya Allah mereka mau mengajak gitu, minimal ngajak sholat, ngajak ngaji dan seterusnya, yang ringan-ringan aja. Ayyahofa fi amri yadihi, hendaknya orang itu khawatir dengan urusan tangannya, fala yamuddaha ilal haram, sehingga tidak mengulurkan ilal harami kepada sesuatu yang haram, mencuri, korupsi, apalagi menipu pakai tangan apa pakai mulut ya? ya menipu kalau pakai handphone ya pakai tangan juga. Banyak sekarang penipuan melalui handphone ya. Iya, WA begini dan seterusnya. Hati-hatilah. Wa innama yamuduha ila ma fihi ta'ah, dan seyogianya dia mengulurkan tangannya kepada sesuatu yang membawa ketaatan, bersedekah, membantu orang yang kesulitan, kemudian menolong tetangga yang kesusahan, kemudian menolong saudara-saudara kita yang kekurangan dan seterusnya. Dan insya Allah tangan kita ini menjadi saksi kita, karena nanti yang di akhirat yang ditanya bukan mulut, Pak, ya enggak, yang ditanya bukan mulut, yang berkata tangan kita.
Makanya tangan itu perlu dilatih dari sekarang untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dibiasakan. Dan itu juga harus ditularkan kepada anak-anak kita. Saya kalau ada pengemis di rumah, itu bukan saya yang ngasih, tapi saya kasih anak saya suruh ngasih pengemis. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa memberi. Kalau kita yang ngasih, anak kita ada nilai edukasinya nggak ada, apalagi sampai nggak ngeliat gitu. Makanya atau setiap mau berangkat Jumat, anak kita kasih uang, nah ini uang buat masukin kotak masjid. Nah ini hari Jumat biasanya ada kegiatan infak sekolah, ya enggak? Biasakan anak kita memberi. Al yadu ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya, banyak sekali kisah-kisah yang mengisahkan tentang orang-orang yang masuk surga gara-gara memberi. Suatu ketika ada seorang pelacur WTS yang pulang dari melacur, sampai dia pulang kesiangan, sampai di suatu padang pasir dia melihat seekor anjing yang kehausan, maka dia memberikan minum dari apa yang dia bawa itu kepada anjing tersebut. Padahal anjing itu kan binatang diharamkan, ya enggak? Akan tetapi dia tidak melihat anjing itu haram, akan tetapi dia melihat bahwa ini adalah makhluk Allah. Maka dengan asbab dia memberikan minum kepada anjing itu, enggak lama dia bertobat, kemudian sakit, kemudian meninggal dunia, dan ada yang bermimpi bahwa wanita tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak bener ya. Iya, habis berbuat baik, taubat, meninggal, luar biasa. Ya kalau berbuat dosa mah semua orang berbuat dosa, ya, siapapun itu. Ya. Ya, saya alhamdulillah kemarin baru pulang dari Sukabumi, itu korban bencana longsor ya. Perjalanannya 7 jam Pak. Kata kita ini teman-teman luar biasa ini. Kesono, Jampang. Enggak, bukan Jampang, sono lagi Ciamas itu. Iya, masih dari apa namanya? Laut itu apa namanya? Bukan Pangandaran, apa sih? Pelabuhan Ratu itu 3 jam lagi Pak. 3 jam lagi perjalanan. Kata saya, Masya Allah ini aja udah lama. Orang berangkat jam 10 nyampe subuh kok sampai sono. Ya karena jalannya rusak, kemudian belok-belok dan seterusnya. Itu saudara kita yang di sono ya, udah tempatnya terisolir gara-gara aksesnya juga putus karena longsor tadi. Udah gitu aliran listrik juga putus, makanan juga yang adanya di situ di sana gitu. Untungnya yang terkena dampak itu yang terkena aliran sungai aja, yang agak di atas sendiri, yang di bagian-bagian agak tinggi enggak. Jadi mereka mengungsi ke tempat yang aman. Itu teman-teman alhamdulillah semangat gitu ya dalam membantu teman-teman kita di sana. Kita nangis Pak kalau begitu Pak. Iya, kita di sini sementara enak-enakan ya, makan enak, tidur enak, walaupun hujan gitu. Ya gara-gara hujan 2 hari 2 malam itu sehingga terjadi longsor dan banjir. Dan hari ini juga ada kejadian ya di Jawa Timur ya, di daerah apa sih tadi lihat di TV tuh, Magetan kalau nggak salah. Mudah-mudahan saudara kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesabaran, amin 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 ya, ketabahan, dan juga bagi mereka yang mempunyai rezeki yang banyak bisa membantu mereka di sana. Ya kadang-kadang kita pengen ngebantu yang ini udah ada ya. Kadang-kadang ini belum sempat kita bantu, yang ini udah ada. Saudara kita Palestina masih kesulitan, kita udah kena bencana juga. Tapi insya Allah kalau kita niatkan mendoakan mereka, membantu walaupun tidak banyak, insya Allah menjadi kita dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wal khamisu, dan kelima, ayyakhafa fi amri qadamaihi, hendaknya orang itu khawatir dengan urusan kedua kakinya ya. Ayyakhafa fi amri qadamaihi,
hendaknya orang itu khawatir dengan urusan kedua kakinya. Kadang kita kalau berteman dengan orang-orang yang nggak tepat, kadang kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat. Woi, dugem yuk atau kemana gitu, ke tempat-tempat yang membawa kita bermaksiat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, ya. Khawatir kalau kita boleh bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi kadang-kadang kita ini nggak sanggup gitu, nggak sanggup. Kadang-kadang kita toleransinya tinggi, bener nggak? Iya, wah udah nggak asik loh orangnya dan lain sebagainya gitu. Apalagi anak muda yang masih labil, kadang terjerumus sedikit, ya udah ayolah. Alhamdulillah saya bergaul itu dengan, ya dulu sering waktu masih zaman kuliah sering main ke daerah Kemayoran itu ya. Di Kemayoran itu banyak bandar-bandar narkoba ternyata, Pak. Iya, saya sering main ke sana. Alhamdulillah nggak pernah ada yang nyekokin gitu. Alhamdulillah nggak ada yang nyekokin, dan alhamdulillah juga nggak pernah kita nyoba-nyobain walaupun sedikit. Alhamdulillah. Ya, ya kadang ternyata di tempat sarang gituan juga ternyata saya ketemu orang yang soleh juga gitu. Alhamdulillah, sampai kita saya dan lain sebagainya. Ternyata ya mungkin Allah menempatkan beliau itu untuk terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kan Allah tidak akan mengazab suatu kaum apabila suatu kaum itu masih ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayyakhafa fi amri qadamihi, hendaknya orang itu khawatir dengan urusan kedua kakinya, fala yamshi bihima, dan tidak melangkahkan kedua kakinya tersebut fi maksiatillahi ta'ala, dan tidak melangkahkan kedua kakinya itu menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sekarang tempat-tempat maksiat itu ya Allah udah banyak banget ya. Kalau kita paling zaman dulu paling bioskop ya. Ya paling bioskop ya, nonton India dan lain seterusnya. Kalau sekarang mah waduh udah banyak bener ya. Enggak yang muda, enggak yang setengah baya, ada juga yang tua juga gitu. Wa inna ma yamsi bihima fi taatillah, akan tetapi seyogyanya kita melangkahkan kaki kita fi taatillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian, ke tempat manakiban, tempat khotaman, sehingga orang segan juga ngajak kita ke tempat maksiat, ya enggak? Iya, oh dia mau pakai peci mulu, pakai sarung mulu, jangan diajak lah, udahlah. Alhamdulillah itu, iya enggak? Berkat kita sering kita datang ke tempat majelis taklim dan utama, orang juga mikir-mikir ngajak kita, iya enggak? Wah dia mau nggak bakalan mau, udah pasti nggak bakalan mau, yakin udah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita berpakaian yang ya mohon maaf gitu ya kayak umumnya orang-orang yang inilah preman segala macam, ya pasti diajakin walaupun kita nolak. Kadang-kadang jiwa toleransi kita kadang-kadang kalah gitu. Ya udah ayolah gitu. Ya udah ayolah. Tapi jangan lama-lama ya, walaupun lama sebentar ya Pak. Sebentar ya sama aja kalau melangkahkan kaki ke tempat maksiat.